더 싫은 게 제 와이프예요. 그래서 나 이혼하려고. 의사가 그러더라고. 내가 죽는다고. 하나, 둘, 셋. Drama ini menceritakan perjalanan pernikahan sepasang suami istri bernama Hyunwoo dan Hae-in, di mana Hae-in merupakan seorang putri konglomerat grup Queen. 3 tahun mereka telah menikah. Saat diwawancarai, suami istri ini bilang jika pernikahannya bahagia, padahal yang terjadi sebaliknya. 매일 행복합니다. Dulu, Hae-in menyamar sebagai pegawai magang di perusahaan ayahnya. Namun Hae-in tak bisa bekerja dengan benar. Dan di saat itulah Hyunwoo datang membantu. Lama-kelamaan, Hyunwoo merasa cemas saat melihat Hae-in dimarahi atasannya. 왜 놀라는데요? Saat pulang, Hyunwoo mendatangi Hae-in untuk memberikan payung. Hyunwoo lalu menjelaskan tentang dirinya juga banyaknya harta yang ia miliki. Jadi, jika Hae-in dipecat dan tak bekerja, Hyunwoo bisa menjaganya. Setelah itu, Hyunwoo menyatakan perasaannya pada Hae-in. 대답 안 해도 되고요. Tetapi saat Hyunwoo tahu jika Hae-in kaya raya, Hyunwoo mundur dan menghilang. Hae-in tak menyerah. Dengan helikopternya, Hae-in datang ke desa tempat tinggal Hyunwoo untuk menemuinya. Kini, Hyunwoo ingin bercerai karena merasa istrinya berubah dan meminta teman-teman sesama pengacara menangani kasusnya diam-diam. Namun, teman-temannya tak ada yang berani. Mereka takut kehilangan pekerjaan jika melawan grup Queen. Di kantor, saat Hae-in melihat penjualan mereknya rendah, tanpa pikir panjang, Hae-in memerintahkan pegawainya untuk menutup toko pesaing. Hae-in juga tak segan memanggil Hyunwoo yang sedang rapat dan memintanya mengajukan gugatan. Hyunwoo menolak, namun akhirnya menurut karena Hae-in bersikeras. 알겠습니다. Di lift, Hae-in bilang, kita seharusnya menjaga hubungan di hadapan publik. Hyunwoo berkata, bukannya kita memang tak akur ya? Hyunwoo lalu meminta Hae-in menemuinya 1 jam lagi. Berjam-jam Hyunwoo menunggu, namun Hae-in tak kunjung datang. Saat Hyunwoo tengah mencetak lembar perceraian, Hae-in memanggilnya ke ruang keluarga. Di sana ada mertua Hyunwoo, juga adik ipar dan istrinya. Lalu, adik ipar bernama Suchol meminta Hyunwoo melakukan tugasnya di depan semua orang. Dan mertuanya meminta Hyunwoo dan Hae-in segera punya anak agar orang tak bergosip. Setelah itu, Hae-in mendapat telepon untuk wawancara lagi. Hyunwoo jadi marah, ia lelah terus berpura-pura menjalani rumah tangga bahagia, padahal tidak. Hyunwoo pun pergi keluar. Saat Suchol menelpon, Hae-in datang memukul kepalanya. Hae-in kesal melihat sikap Suchol yang merendahkan suaminya. 나대라. 진짜 뒤진다 너. 저 미친 마귀 할멈. Setelah itu, Hyunwoo minum bersama temannya sampai mabuk. Hyunwoo bilang menurut Hae-in ia imut saat mabuk. Dan karena ia imut, mereka jadi menikah. Hyunwoo lalu menangis memikirkan nasibnya. 키워서 안 된다고. 그 기본 옵션인데. Saat pulang, Hyunwoo ingin menemui Hae-in, namun tak jadi. Di dalam, Hae-in duduk sambil memandangi foto Hyunwoo. Keesokannya, Hyunwoo datang ke kantor polisi, dan orang-orang membicarakannya. Mereka bilang Hyunwoo seperti pelayan grup Queen. Hyunwoo datang untuk membebaskan bibi mertuanya bernama Bumja yang ditahan setelah menyakiti pacar kakek mertuanya. Malam harinya, peringatan kematian nenek Hae-in diadakan. Berdasarkan tradisi keluarga, para menantu laki-laki dari keluarga besar grup Queen lah yang memasak makanannya, termasuk Hyunwoo. Di rumah, kepala pelayan bernama Grace membantu ibu Hae-in bersiap sambil mengompori. Lalu pacar kakek bernama Sulhi datang. Ia bilang tak bisa hadir. Tapi saat kakek datang, Sulhi berkata sebaliknya dan membuat ibu Hae-in kesal.
Saat upacara dimulai, Bumja datang dan membuat keributan. Ia menuduh Sulhilah yang menyebabkan ibunya meninggal. Padahal ibunya meninggal karena serangan jantung. Lalu Hein menenangkannya. Dan upacara pun dilanjutkan. Lalu di luar, anak tertua kakek bernama Bumsuk datang setelah 19 tahun. Namun ia tak masuk. Kakek melihatnya dan kesal dengan tingkah Bumsuk. Di kantor, seorang pegawai ingin mengundurkan diri. Ketua Bumjun mengiyakan. Namun di belakang, Bumjun memerintahkan Hyunwoo mencari kelemahan pegawai itu dan menyebarkan ke media agar pegawai itu malu. Bumjun tak suka orangnya berhenti bekerja dengan tenang. Mereka harus menderita saat pergi. Mendengar itu, Hyunwoo gemetar, mengingat dirinya ingin memisahkan diri dari grup Queen. Keesokannya, Hyunwoo datang ke psikolog. Dokter bilang tingkat stresnya tinggi. Saat dokter bertanya, Hyunwoo pun menceritakan bebannya, di mana ia tak memiliki waktu untuk sendiri, karena ia terus bersama keluarga mertuanya selama 24 jam, di kantor maupun di rumah. Hyunwoo juga merasa tertekan saat mertuanya memerintahkan pekerjaan yang sulit. Ia ingin bercerai, ia benci mertuanya, tapi ia lebih benci istrinya karena menurut Hyunwoo, Hein tak pernah membelanya. 아내분에게 좀 섭섭하신가요? 그 사람이 싫어요. Melihat Hyunwoo, dokter itu bersyukur karena rumah tangganya tak seburuk Hyunwoo. Grace berjalan bersama temannya dan bilang jika ia dekat dengan keluarga Hein. Bahkan Hein akan menuruti ucapannya. Saat berpapasan dengan Hein, Grace so akrab. Namun Hein tak menghiraukannya. Grace pun marah, lalu menemui Hyunwoo dan mengompori. Grace bilang jika Hein telah menulis wasiat sebelum pernikahan. Dan Hyunwoo tak tahu tentang itu. Grace bilang Hein tak ingin suami, tapi budak. Saat Hein mengajak Hyunwoo pergi, Hyunwoo menolaknya. Hyunwoo lalu pergi ke Yongduri, rumah orang tuanya. Ibunya menyajikan masakan kesukaannya, dan Hyunwoo makan dengan lahap. Lalu ia melamun. Setelah itu, Hyunwoo bilang pada keluarganya jika ia akan menceraikan Hein. Keluarganya kaget, terutama kedua kakaknya bernama Misun dan Hyuntae. Karena jika Hyunwoo bercerai, mereka merasa dirugikan jika terputus dari grup Queen. Hyunwoo pun kesal, ia merasa dimanfaatkan saudaranya. Saat pulang, tekad Hyunwoo sudah bulat. Ia membawa kertas perjanjian perceraian ke kamar Hein. Saat akan bicara, Hein bilang jika ia sekarat dan waktunya 3 bulan lagi. Hyunwoo terkejut. Ia tak jadi menunjukkan kertas perceraian dan justru minta maaf atas semua perbuatannya dan berjanji akan memperlakukan Hein dengan baik. 사랑한다. Saat pernikahan mereka dulu, Hyunwoo pernah berkata jika yang ia butuhkan hanyalah Hein dan ia tak akan menceraikannya. 행복하게 해줘라. Begitu juga Hein yang ingin selalu didampingi Hyunwoo. Nah itu tadi episode 1 Queen of Tears. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.